Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitri Nasam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar kewirausahaan biologi. Apa itu kewirausahaan biologi? Jadi kewirausahaan biologi ini disebut juga dengan istilah bioentrepreneurship, di mana terdiri atas dua kata, yaitu biologi dan entrepreneurship. Entrepreneurship atau kewirausahaan adalah usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, dan memberi manfaat, dan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan hasilnya berguna bagi orang lain. Sedangkan kata biologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti hidup atau kehidupan, dan logos artinya ilmu. Jadi bioentrepreneurship atau kewirausahaan biologi ini merupakan penggabungan antara ilmu kewirausahaan dengan biologi, di mana diharapkan kewirausahaan biologi ini adalah usaha yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang berbasis dengan ilmu biologi, ya. Kalau kita berbicara tentang kewirausahaan biologi, khususnya pada prodi pendidikan biologi Universitas Borneo Tarakan, ya, kewirausahaan biologi ini nantinya ada dua, yaitu biologi yang berbasis sains serta kewirausahaan biologi yang berbasis pada pendidikan. Namun khusus untuk video ini kita akan fokus membahas mengenai kewirausahaan biologi yang berbasis biologi sains terapan. Adapun contoh berbasis kewirausahaan yang berbasis sains terapan dapat Anda lihat pada layar, ya. Ada biogas. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk diantaranya kotoran manusia, kotoran hewan, limbah domestik atau limbah rumah tangga, sampah biodegradable, atau setiap limbah organik yang biodegradable dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam sumber energi biogas ini adalah metana dan karbon dioksida. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan bagi kendaraan, energi untuk rumah tangga, maupun untuk memproduksi listrik serta keperluan industri lainnya. Yang kedua adalah biodiesel. Biodiesel adalah minyak yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang sudah dipakai sebagai alternatif atau digabung dengan minyak solar untuk mobil dan armada industri dengan mesin diesel. Biodiesel menggunakan bahan baku minyak sawit mentah, minyak nyamplung, minyak jarak, minyak kelapa, palm fatty acid distillate, dan minyak ikan. Biodiesel ini dapat digunakan pada mesin diesel dan tanpa modifikasi. Selanjutnya yaitu terarium. Terarium merupakan tanaman yang ditanam di dalam wadah yang terbuat dari kaca, di mana pada umumnya kan tanaman, khususnya tanaman hias itu ditanam pada media pot ataupun langsung ditanam pada tanah. Namun pada terarium tanaman ini ditanam di dalam kaca sehingga menambah sisi estetika dan bisa mendatangkan suatu peluang, dan jika dikomersilkan maka harganya lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang dijual dalam pot, sehingga ini memiliki peluang yang besar khususnya bagi pasar yang menyukai tanaman-tanaman hias, ya, bangsa pasar yang menyukai tanaman-tanaman hias. Jadi
target sasarannya ini dapat ditujukan kepada ibu-ibu atau orang-orang yang menyukai tanaman hias. Kemudian contoh selanjutnya yaitu tanaman bonsai. Tanaman bonsai ini merupakan tanaman hias namun dikerdilkan atau dikecilkan. Tanaman bonsai ini apabila dilihat mirip seperti sebuah pohon yang bentuknya kecil atau sebagai miniatur ya. Tanaman bonsai ini juga memiliki harga jual yang tinggi sehingga dapat menjadi suatu peluang bagi pasar atau orang-orang yang menyukai tanaman hias. Adapun harga jual tanaman bonsai ini sangat bervariasi, mulai dari ukurannya, jenis tanamannya, hingga estetika dari tanaman bonsai yang dijual. Bahkan tanaman bonsai ada yang mencapai harga miliaran rupiah. Contoh peluang usaha berbasis biologi sains terapan selanjutnya adalah bercocok tanam. Bagi Anda yang menyukai tanaman atau bercocok tanam, ini bisa menjadi suatu peluang. Bahkan saat ini ketika kita ingin menanam kita tidak memerlukan lahan yang luas lagi karena kita bisa menggunakan berbagai media seperti hidroponik, aeroponik, dan lain sebagainya. Jenis usaha selanjutnya yang dapat dikembangkan yaitu usaha budidaya jamur ya, dimana tentunya peluang ini juga sangat besar karena jamur sendiri dapat dijual di pasar untuk diolah menjadi sayur, kemudian dapat pula diolah menjadi makanan lainnya seperti keripik dan lain sebagainya. Kemudian bagi Anda yang menyukai hewan ternak, Anda bisa membuka suatu usaha ternak, baik itu ternak ayam, ternak sapi, ternak kambing, dan lain sebagainya. Kemudian bagi Anda yang memiliki hobi atau pencinta hewan, maka Anda tentu harus merogoh kocek yang lebih dalam ya. Dan hobi ini tentunya juga bisa menjadi suatu peluang jual beli hewan peliharaan bagi Anda yang menyukai hewan-hewan tertentu, misalnya penyuka burung. Anda bisa menjadikan hobi Anda menjadi suatu lahan bisnis ya, seperti jual beli burung hias, jual beli hewan reptil yang tentunya untuk dipelihara ya. Kemudian Anda tentunya mengetahui bioteknologi. Jadi bioteknologi produknya ini pada bidang makanan juga sangat banyak sehingga dapat menjadi suatu peluang usaha ya, kewirausahaan yang berbasis biologi. Contohnya ada yogurt, ada keju, tempe, ada kecap, tahu, dan lain sebagainya. Jadi contoh-contoh yang saya jelaskan tadi hanyalah contoh sebagian kecil saja, yang tentunya masih banyak contoh-contoh kewirausahaan yang berbasis sains terapan ya yang lain, dan saya yakin Anda semua adalah orang-orang yang kreatif dan inovatif sehingga dapat memikirkan suatu ide atau peluang usaha yang lain yang tentunya berbasis biologi ya. Adapun mengenai penjelasan lanjutan mengenai contoh-contoh jenis kewirausahaan berbasis biologi sains terapan yang sudah saya jelaskan tadi akan saya jelaskan lebih lanjut pada video selanjutnya. Demikian pemaparan video singkat saya hari ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.